Shalom, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada saat ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang sedang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, juga keluarga suami istri yang sedang berulang tahun pernikahan. Kiranya kasih Tuhan selalu memberkati saudara, diberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, kami turut mendoakan kiranya kuasa Tuhan turut bekerja untuk memulihkan kesehatan saudara kembali, memberikan kesembuhan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit saat ini. Begitu juga buat saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup. Kami juga turut berharap dan mendoakan kiranya Tuhan memulihkan keadaan hidup saudara kembali. Kiranya kita bersukacita di dalam menjalani hidup kita di hari-hari yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita, renungan pencerahan pada hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 7 yang berkata demikian. Saya akan bacakan untuk kita. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Sekali lagi saya bacakan, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesuai dengan isi kitab Wahyu pasal 22 ayat 7 ini, kepada kita disampaikan yang pertama sekali adalah bahwa Yesus itu nantinya akan datang segera. Bagaimanapun perkataan orang, bagaimanapun tanggapan banyak orang tentang Tuhan Yesus Kristus di masa kini, di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, tetapi yang pasti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam nubuatannya dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 7, bahwa kelak Tuhan Yesus itu di dalam kemuliaannya akan datang kembali. Akan datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menghakimi semua umat. Dan untuk menghakimi setiap dosa dan kejahatan. Tentu berita ini memberikan semangat yang baru buat kita. Semangat yang baru untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga semangat yang baru untuk berketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hal ini menjadi pengingat bagi kita juga. Supaya di dalam kehidupan kita ini kita selalu berjaga-jaga. Dengan memaksimalkan diri kita untuk berbuat yang baik. Berusaha untuk semakin sempurna di dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Pada masa hidup kita ini. Itu harus kita usahakan. Karena melalui renungan ini disampaikan kepada kita bahwa nantinya Yesus akan datang kedua kalinya. Untuk menghakimi setiap umat, setiap orang sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Jadi selama masa hidup kita perlu kita berbenah diri. Kita perlu memaksimalkan diri kita untuk semakin sempurna dan semakin sempurna di dalam berbagai perbuatan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian jemaat Tuhan yang terkasih, melalui renungan ini kepada kita juga diingatkan bahwa sebenarnya kehidupan yang kekal itu, kebahagiaan kekal itu, kelak akan diberikan Tuhan hanya kepada orang yang taat saja. Tidak cukup hanya mendengar. Kalau orang hanya mendengar saja tapi tidak menaatinya, dia tidak akan menerima kebahagiaan yang kekal nanti yang akan dianugerahkan Tuhan pada saat penghakiman yang terakhir. Untuk itu saudara-saudara jemaat Tuhan, di dalam waktu berbenah diri, berjaga-jaga di masa hidup kita ini, kita juga perlu untuk menempatkan diri kita menjadi pribadi yang berketaatan.
menjadi orang pendengar dan yang menaati firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Dalam konteks renungan ini, dikatakan kita harus menaati nubuatan-nubuatan firman Tuhan yang berisikan nubuatan-nubuatan di dalam kitab Wahyu. Salah satu poin utama yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu yang perlu kita taati adalah supaya kita itu dikatakan tidak berkompromi dengan dunia ini. Tidak berkompromi dengan dunia ini. Di dalam firman Tuhan dalam kitab Wahyu disampaikan supaya kita ini tetap setia di dalam kebenaran. Walaupun kita ini berada di tengah-tengah dunia, tetapi dikatakan supaya kita itu tidak berkompromi. Kita itu tidak terkontaminasi menjadi ikut-ikutan seperti dunia ini, yaitu hidup dalam kegelapan. Yesus pernah berkata demikian dalam Lukas 11 ayat 28. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang mendengar serta yang melakukannya. Mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Salah satu firman Tuhan dalam nubuatan Tuhan dalam kitab Wahyu kepada Yohanes perlu kita taati adalah supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Walaupun kita berada di tengah-tengah dunia, tetapi kita hidup untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Itulah yang disampaikan kepada kita yang perlu kita lakukan di dalam persiapan-persiapan kita menantikan Yesus yang kedua kalinya nanti datang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Saya sampaikan kepada kita jemaat Tuhan, selamat berbenah diri buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan, perlindungan, dan nafas kehidupan yang Kau anugerahkan, Kau berikan kepada kami pada hari yang baru ini. Kami boleh melanjutkan perjalanan hidup kami di dalam keadaan sehat oleh karena anugerah kemurahan hati-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kasih dan perlindungan serta berkat yang baru yang kami terima dari Engkau pada saat ini. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih karena Engkau masih menyapa kami lewat firman-Mu di hari yang baru ini. Engkau mengingatkan kami bahwa nantinya Engkau akan datang untuk kedua kalinya, menghakimi semua orang sesuai dengan perbuatannya. Dan Engkau katakan bahwa Engkau akan memberikan sukacita yang abadi, kebahagiaan yang sejati hanya kepada orang yang taat. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon Engkau selalu penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya Roh-Mu lah yang menciptakan, yang menempah diri kami menjadi pribadi yang taat dan percaya akan setiap firman yang kami dengar, yang kami terima, yang kami ketahui, yang kami pelajari sesuai dengan apa yang kami peroleh dari Tuhan. Setiap firman-firman Tuhan itu supaya kami menaatinya. Biarlah Engkau membuka hati kami, membuat hati kami menjadi hati yang berketaatan terhadap firman. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami memohon lawatan Tuhan untuk saudara kami yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang masa pemulihan di rumah, dan juga Tuhan yang menderita sakit menahun. Lawatlah mereka Tuhan lewat kuasa-Mu, sentuhlah mereka lewat kuasa yang ada pada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan kesehatan dan kekuatan mereka kembali, sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini akan terpulihkan kembali dan menjadi sehat untuk melanjutkan perjalanan kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas berkat-Mu buat saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga keluarga yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon Engkau berkenan selalu Tuhan untuk menjadi gembala atas mereka, menuntun mereka menjalani, menapaki hari-hari kehidupan yang Engkau tambahkan buat mereka di tahun yang Engkau anugerahkan di dalam perjalanan hidupnya. Tambahkan umur yang panjang, berikan kebahagiaan dan sukacita serta pertolongan dan penyertaan-Mu kepada mereka. Bapa di surga, demikian juga pada saat ini kami memohon pengampunan akan dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima segala uluran tangan Tuhan, layak menerima segala berkat-Mu, sebab berkat-Mu itulah kekuatan bagi kami dalam melanjutkan segala aktivitas kami hari ini. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu, di dalam nama Putra-Mu yang agung, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.